Jalan. Halo Ibu. Saya sama dokter habis olahraga nih. Ibu lagi enak-enak aja nih sendirian. Lagi cari-cari browsing ya? Browsing. Makanan sehat. Apa yang lagi heboh? Makanan sehat. Makan Penuh sehat. nutrisi ya Pak. Kita Oke, ngobrol ya siap. Pak. Ini lagi santai ini. Dokter kita Apa kabar dokter Moni? jogging-jogging. Halo Bu. Minum dulu nih. Langsung minum. Iya iya. Habis olahraga harus minum memang. Gitu ya. Aduh, hari ini kita akan ngobrol untuk pemirsa di rumah. Kita sudah ada Dokter Monik, kemudian juga sudah ada Dokter Deddy Zulkarnain yang sudah jogging sama saya tadi. Iya. Kita jogging kemana? Ke Fatima tadi. Agak jauh ya. Oke, untuk hari ini pemirsa kita akan berbicara bagaimana tentang tentang bagaimana untuk mencukupi gizi para atlet, kemudian juga menjadikan atlet-atlet itu menjadi atlet yang sehat dengan cara mungkin latihannya juga harus proper, kemudian gizi juga harus ditunjang. Kali ini sudah hadir Dr. Monika Anastasia Kurniawan, dokter spesialis gizi dari klinik RSMA Palembang, kemudian juga ada Dr. Deddy Zulkarnain, dokter spesialis kedokteran olahraga. Ya, oke, selamat datang di TVRI. Terima kasih. Kita akan berbicara mungkin dari sisi Dr. Deddy terlebih dahulu kali ya, terkait dengan seperti apa seharusnya menjadi seorang atlet olahraga itu dari sisi kesehatannya harus bagaimana, Dok? Baik, terima kasih Mas Dika. Jadi untuk menjadi seorang atlet itu pertama memang harus disiplin ya, disiplin latihan. Nah, karena yang dibutuhkan dari seorang atlet itu adalah bagaimana meningkatkan performance-nya sampai ke performance puncak. Jadi disiplin latihan ini sangat penting bagi seorang atlet itu. Dan juga bagi seorang atlet latihannya juga harus progresif. Jadi dimulai dari tingkat dasar, tingkat awal, kemudian perlahan-lahan itu terus meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kemampuan fisiknya, kemampuan tubuhnya. Jadi memang sebaiknya kalau saran kami, seseorang yang menjadi atlet itu di awal itu diukur dulu lah tingkat kebugarannya. Tingkat kebugaran. Kebugarannya. Oke. Sehingga atlet tahu bagaimana kemampuan atau kapasitas tubuhnya. Nah kemudian dari itu dilakukan latihan-latihan, baik latihan aerobik maupun latihan kekuatan dan sebagainya, secara disiplin sehingga nanti akan ketahuan bagaimana kemampuan atletnya apakah meningkat atau tidak dari sisi kebugarannya. Oke. Akhirnya nanti sampai ke namanya puncak performance-nya, peak performance. Oke, Ya, artinya disiplin dari kebugaran latihan ya. itu yang penting. Oke. Kalau Dokter Monik dari sisi gizi sendiri seperti apa menjadi seorang atlet ataupun sekarang lagi marak tuh menjadi katakanlah gaya hidup yang sehat, mulai dari lari, banyak sekali itu sekarang teman-teman yang posting tuh, Dok. Kemudian juga main bola ataupun main olahraga-olahraga lain. Nah, sebenarnya kalau kita ingin tetap berolahraga dari sisi nutrisinya sendiri seperti apa ini harusnya, Dok? Jadi biasanya kita nilai dulu ya terkait dengan gizi olahraga. Satu, bagaimana asesmen pola asupan yang bersangkutan, individu yang akan melakukan olahraga itu. Kemudian secara klinis, dia ada nggak terapi-terapi diet yang misalnya harus dia jalankan, pemberian terapi obat-obatan misalnya, seperti itu. Kemudian juga kita lihat juga biasanya jenis olahraganya seperti apa yang dibutuhkan untuk yang bersangkutan itu macam-macam. Nah, mungkin Dokter Didi untuk lebih jauh, tetapi kami dari segi nutrisi biasanya mengusahakan pemberian asupan yang cukup, kebutuhan dari makronutrien dan mikronutrien yang cukup supaya meningkatkan performance dari untuk yang pelaku olahraga tersebut. Oke, itu kalau dari sisi kita kan biasa kayak gini, Dok, kita juga pekerja, kemudian juga kita menjalani olahraga itu sebagai olahraga rekreasi lah katakanlah seperti itu, bukan sebagai seorang atlet. Kalau untuk dari sisi nutrisinya sendiri
apakah ada treatment khusus atau hanya makan seadanya atau seperti apa sebenarnya yang bagus? Satu, kecukupan kalori yang nomor satu. Jadi kita tahu kalau untuk penentuan kebutuhan kalori, ketika dia dengan aktivitas sedang, dengan aktivitas ringan, sedang, berat itu berbeda-beda, tergantung jenis aktivitas. Jadi artinya setiap yang melakukan olahraga, baik olahraganya yang rutin seperti atau yang olahraganya sekitar misalnya yang rekreasi, yang Sabtu Minggu misalnya, itu tentu harus kita hitung perkebutuhan kalorinya. Cukup kalori dulu nomor satu. Kemudian komposisi makronutriennya. Jadi kebutuhan karbohidratnya, proteinnya, lemaknya. Kemudian yang terakhir adalah kecukupan dari mikronutrien dan termasuk kecukupan air. Konsumsi air. Jadi itu harus terpenuhi ketika dia olahraganya berat, tentu ada perhitungan kebutuhan cairan, mikronutrien untuk peningkatan performance dan kadang-kadang kan mereka ada tujuan berbeda-beda. Ya. Jadi kita harus ikutin kebutuhan target performance-nya untuk harus kemana gitu ya. Ya. Betul. Oke. Dan berarti teknik latihan kemudian durasi latihan harus kemana itu juga berpengaruh terhadap makanannya juga ya gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Dokter Dedi sendiri seperti apa dok ketika mereka mungkin menjalani olahraga rekreasi, katakanlah main bola, kemudian juga ada sekarang itu kan ngebentuk badan dengan cara angkat beban dan lain sebagainya. Teknik-teknik untuk para pelaku olahraga rekreasi ini seperti apa dok? Ya, jadi memang dalam olahraga ini kita ada dua ya. Pertama olahraga prestasi. Nah ini yang kita lihat atlet-atlet yang bertanding baik di tingkat nasional seperti PON ataupun Asian Games ataupun bahkan Olimpiade. Itu kita kenal dengan olahraga prestasi. Bagaimana untuk mencapai prestasi. Nah ada juga yang istilahnya olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi ini yang seperti kita yang menyalurkan hobi, di mana tujuan dari olahraga rekreasi ini untuk meningkatkan kebugaran. Dan menjaga kesehatan. Nah, jadi teman-teman yang kantoran atau komunitas-komunitas kemudian mereka melaksanakan olahraga itu disebut kita kenal dengan olahraga rekreasi. Nah, ini seperti yang dikatakan Dr. Monik tadi, ini olahraga rekreasi kan banyak macamnya. Tergantung tingkat intensitasnya. Ada yang olahraga berat ya. Ada juga yang santai, misalnya jalan santai, jalan pagi atau jogging gitu kan, atau juga yang bersepeda. Nah, ini juga berpengaruh dengan asupan kalori yang disampaikan tadi itu. Jadi kita sesuaikan dengan jenis olahraga apa yang dilakukan oleh atlet-atlet atau calon atlet ini seperti itu. Oke, artinya sesuai dengan jenisnya. Ya, gitu jenis ya? itu penting sekali. Kalau untuk dari sisi olahraga sendiri sebenarnya untuk kebutuhan kehidupan kita sebagai seorang pekerja lah katakan olahraga rekreasi itu seberapa penting sih dok untuk olahraga? Sangat penting. Jadi olahraga ini banyak manfaatnya. Ya, jadi saya ingin membedakan dulu terminologi ya. Ada istilah namanya aktivitas fisik, ada istilah namanya latihan fisik, ada namanya olahraga. Nah, aktivitas fisik, latihan fisik maupun olahraga ini secara penelitian dan memang secara pengalaman itu memang sangat penting bagi tubuh kita. Kalau dari sisi kesehatan, ia bisa menjaga atau menghindari lah penyakit-penyakit seperti ya penyakit yang tidak menular yang mungkin kita kenal saat ini ya. Seperti hipertensi, kencing manis dan sebagainya. Itu sangat penting sekali. Nah, dari sisi kebugaran ini meningkatkan tampilan. Jadi akan beda orang yang sering olahraga dengan yang tidak olahraga karena tingkat kebugaran pasti berbeda. Oh, itu mempengaruhi juga. Mempengaruhi dari kinerja di kantor juga kan. Kalau orang yang jarang olahraga biasanya mudah lelah, mudah capek. Tingkat kebugaran yang mudah ngantuk gitu ya. Tapi kalau orang yang fit, orang yang sering olahraga itu biasanya lebih fresh dan juga kinerjanya lebih baik seperti itu. Baik. Kalau untuk makanan sendiri, dok, katakanlah yang murah seperti itu. Kemudian karena kan memang ini tujuannya adalah olahraga rekreasi dan menjadi gaya hidup gitu. Katakanlah apa makanan-makanan mungkin yang dari sisi harga tidak terlalu mahal tapi memiliki dampak yang baik untuk kesehatan para pelaku-pelaku olahraga ini, dok. Jadi kalau berbicara untuk pola asupan makan ya, sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah memberikan advice ya, saran ya. Jadi pedoman bahwa pertama kali kita konsepnya adalah kita ambil dari pedoman gizi seimbang. Nah, ya. Jadi seperti Dokter Dedi arahkan tadi bilang bahwa tidak hanya untuk pemberian untuk kebugaran saja, aktif, tetapi juga untuk juga menjaga kesehatan. Nah, jadi misalnya tadi untuk mencegah misalnya obesitas, kemudian jantung dan lain-lain ya. Untuk tadi dikaitkan dengan pola gaya hidup itu satu
komposisi. Jadi dari hitung kalorinya. Jadi misalnya olahraganya hanya aktivitasnya ringan atau sedang, penambahan berapa ratus kalori untuk per kali. Jadi misalnya kayak untuk atlet tentu berbeda dengan untuk yang misalnya hanya rekreasi yang once sekali misalnya hanya Sabtu atau Minggu. Jadi mungkin ketika di saat dia melakukan olahraga biasanya kita penambahan kebutuhan kalori karena aktivitasnya naik. Kemudian kita lihat tadi seperti yang disampaikan sebelumnya komposisi. Nah, dari Kementerian Kesehatan sudah mengatur yaitu misalnya karbohidratnya sekitar 50-60%, misalnya perlukah penambahan karbohidrat loading sebelum pre-latihan, kemudian pasca latihan, itu juga kita advice kepada yang melakukan latihan. Kemudian juga misalnya kebutuhan protein. Kalau proteinnya kita untuk yang biasa saja, yang tidak ya, mungkin cukup 1 gram per kilogram berat badan per hari. Tetapi begitu dia melakukan exercise, kita lihat pertimbangkan. Ini nih kebutuhan misal untuk penambahan massa otot dan lain-lain, ini jadi pertimbangan penting. Karena kita menilai dari kebutuhan metabolisme dari sel dan kebutuhan untuk peningkatan target latihannya. Jadi kemudian untuk kebutuhan lemak kita juga atur. Kemudian jadwal pemberian makan. Jadwal pemberian makan misalnya kapan kita harus memberikan snack awal, pasca latihan, karena kita tahu setelah selesai dia melakukan exercise biasanya gula darah turun dan ini ada perubahan-perubahan metabolisme selama melakukan proses olahraga tadi. Baik. Artinya memang gizi itu dilihat juga dari sisi olahraga apa yang dimainkan gitu. Kalau untuk olahraga sendiri Dok, untuk para kita katakanlah bukan atlet lagi ya, kembali ke lifestyle lah, gaya hidupnya gitu. Untuk para pelaku olahraga sendiri ada nggak sih olahraga-olahraga khusus yang memang disarankan, yang ringan tapi itu juga efeknya bagus untuk kesehatan? Baik, pada prinsipnya semua olahraga itu bagus sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi olahraga ini kita bilang tailor made ya. Seseorang mungkin cocok dengan olahraga A, tapi belum tentu cocok dengan olahraga B. Nah, satu itu. Yang kemudian yang kedua ini minat. Kita tidak bisa memaksakan orang tidak bisa berenang, kamu harus olahraga berenang, itu tidak bisa. Jadi apa minatnya? Nah itu yang penting adalah terutama olahraga rekreasi itu bagaimana membuat orang itu atau melakukan olahraga itu dengan nyaman, senang dan happy. Itu yang paling penting. Jadi kalau dia sukanya bersepeda, silakan bersepeda. Kalau misalnya aku sukanya jalan saja atau lari, silakan lari. Atau misalnya dia pengen main futsal dan olahraga lainnya. Jadi memang olahraga yang bagus itu adalah olahraga yang pertama sesuai dengan kondisi tubuhnya, yang kedua bagaimana yang sesuai dengan minatnya seperti apa. Itu olahraga yang baik. Artinya minat itu menjadi penentu gitu, harus kemana dan harus mengikuti olahraga semacam apa. Kalau dokter sendiri olahraga apa nih Dok yang sekarang lagi digeluti? Kalau saya lebih suka jalan sebenarnya. Oh jalan santai gitu ya. Lari gitu. Katanya juga lagi mau main bola tadi katanya ya. Kebetulan di rumah sakit kita ada tim bola lagi bertanding. Oh ya, gitu. Tapi teman-teman yang bertanding. Jadi memang itu kayak semacam sudah diatur juga ya di dalam dunia kerja itu memang harus ada paling tidak seminggu sekali. Sebaiknya gitu seperti itu. Nah, kalau untuk diri sendiri bagaimana mungkin Dokter Monik terkait untuk diri sendiri itu mungkin pengaturan dari sisi olahraga dan pola makan yang baik itu sebenarnya seperti apa gitu? Jadi pola makan dan olahraga itu sebenarnya ada di dalam pedoman gizi seimbang ya. Jadi sudah diatur kalau tadi spesifik olahraga mungkin kalau kami dari sudut nutrisinya aktivitas fisik jadi tidak hanya olahraga. Jadi memang sudah digaung-gaungkan itu pedoman itu untuk ditransformasikan di seluruh edukasi di seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat itu mempunyai membawa itu sebagai suatu lifestyle gaya hidup bahwa asupan makan yang baik, aktivitas yang baik itu adalah bagian dari menunjang untuk meningkatkan performa dan kesehatan dari yang bersangkutan. Jadi misalnya tadi kalau kami di nutrisi biasanya karena tidak spesifik ini kami bilang tingkatkan aktivitas fisik misalnya. Kemudian untuk meningkatkan energi expenditure dan lain supaya misalnya untuk pencegahan obesitas, mengatur gula darah, mengatur hipertensi, menurunkan resistensi insulin, itu yang penting untuk kalau hayat kita yang sebagai individual yang bukan atlet. Jadi memang benar-benar satu kesatuan yang mana tujuannya untuk meningkatkan taraf kesehatan dari masing-masing individu.
Oke, baik. Ternyata sekompleks itu ya ketika kita menjalani olahraga dan memang sebanyak itu gitu. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi terkait juga bagaimana pola hidup yang baik dalam menjalani mungkin sebagai sisi seorang pekerja, kemudian juga untuk mengatur agar olahraga itu lebih seimbang lagi antara gizi dan juga olahraganya. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama Dr. Monik dan juga Dr. Dedi. Sebelum kita lanjut ngobrol, tadi kan habis olahraga, kita ini belum minum, Dok. Oh iya. Iya, Dika tuangin ya. Iya. Baru bukanya aja tadi ya. Iya, baru pembukaan aja. Lupa numpahinnya. Ini air yang paling sehat ini, Dok. Iya. Iya. Dan minum ini sangat penting. Sangat penting. Buat apa nih, Dok, kalau minum, Dok? Karena orang yang olahraga itu kan pasti mengeluarkan cairan. Nah, itu perlu kita ganti cairan itu. Oh, ion ya. Istilahnya apa? Atau apa tuh? Kadang-kadang ada iklan itu kan ada elektrolit gitu ya. Oke. Silakan. Baik. Dokter Dedi dan Dokter Monik, kita minum dulu. Nah, kalau ngomongin masalah minum juga nih, Dok, terkait dengan minuman gitu kan. Kadang-kadang kan habis olahraga tuh pengennya yang seger, yang es gitu, yang dingin. Apakah itu, saya kemana? Ke Dokter Dedi dulu ya. Apakah itu akan mempengaruhi dari kesehatan atau justru baik untuk kesehatan, Dok? Jadi intinya air itu atau ya air ya cairan itu sangat penting bagi tubuh, terutama ketika orang selesai berolahraga. Kenapa seperti saya sampaikan tadi, dengan olahraga itu kan orang akan mengeluarkan cairan, terutama keringat ya. Nah ini kalau misalnya cairan ini sangat banyak keluar, itu tubuh bisa menjadi namanya dehidrasi. Nah ini perlu diganti, cairan-cairan perlu diganti. Apakah harus minuman olahraga? Tidak juga. Kalau memang olahraganya tidak terlalu berat, cukup air putih. Minum air putih. Tapi kalau olahraga yang sangat berat, misalnya kayak ya seperti triathlon gitu ya, itu kan lumayan berat.
atau maraton, nah itu baiknya memang diganti dengan minuman-minuman olahraga yang ada elektrolit di dalamnya. Sama kayak main bola gitu dok? Iya, elektrolit ya. Oke. Bisa, atau juga air putih juga sebenarnya cukup seperti itu. Jadi memang cairan itu sangat penting. Ini kita anjurkan orang-orang yang berolahraga harus minum setelah berolahraga. Seperti itu. Ini ada telepon yang masuk nih di 0711 311 454. Baik, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya. Dengan Ibu siapa, Bu? Perkenalkan, nama saya Desi dari Palembang. Oke. Ibu Desi, silakan Ibu pertanyaannya, Ibu. Ini dok, kalau ada nggak sih tips untuk makanan sama minuman yang tepat sebelum sampai setelah olahraga gitu? Oke, segitu saja Ibu. Ibu Desi. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Desi sudah bergabung bersama kami. Untuk pemirsa ada di rumah juga masih kami persilakan tentunya di 0711 311 454 terkait dengan tema kami hari ini, olahraga dan juga gizi sehat. Baik, saya mungkin ke Dokter Monik. Ada nggak makanan yang bagus setelah kita melakukan aktivitas olahraga? Silakan, Dokter Monik. Baik, terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya ya. Jadi memang setelah selesai dari masa berolahraga, biasanya ada masa pemulihan ya. Jadi biasanya kita replacement, penggantian dari nutrisi yang hilang. Baik karena biasanya yang turun karbo yang turun karena ada pemecahan dari simpanan karbohidrat yaitu glikogen. Biasanya kita mulai dari yang manis dulu. Oke. Yang manis dulu. Biasanya porsi kecil dulu. Biasanya karena kita habis aktivitas kan sehingga ada aliran darah juga untuk melatih dari kesaluran cerna dan lain-lain. Kemudian juga biasanya pemberian cairannya biasa. Jadi kita penambahan cairan rata-rata bisa 500 sampai 1000 cc itu dibagi berapa trip pemberian. Jadi mulai dari snack ringan dulu kami mulai biasa seperti itu. Snack ringan tuh kayak gimana dok? Apa buah atau apa? Boleh buah. Kalau misalnya untuk atlet kita bisa kasih buah yang segar, yang banyak air. Kemudian juga kita kalau untuk atau minuman air putih. Kemudian kalau memang tidak ada, artinya mulai dari kue kecil dulu, biasa seperti itu. Oh, kue-kue kecil. Yang kecil ya. Nggak apa-apa itu mengandung gula yang banyak gitu. Kecil. Porsinya kecil. Jadi kayak coklat kan misalkan setengah batang bisa tuh. Kalau untuk coklat biasa kita pakai Fitbar juga boleh untuk misalnya bahkan kalau ada beberapa itu misalnya menggenggam misalnya gula merah dan lain untuk karbo loading mereka selama mereka terima, tapi itu untuk misalnya long fisik seperti yang Dokter Dedi misalnya sampaikan Jadi dia harus mempertahankan asupan karbo untuk penggerakan motorik dan lain metabolisme karbo itu yang diambil duluan itu adalah karbohidrat. Jadi kita harus ganti karbohidratnya dulu yang kita harus replacement karena nanti dia lemas dan lain-lain. Oke, berarti misalkan olahraganya jogging itu bawa gula merah nggak apa-apa itu untuk replacement. Jadi ini teknik-teknik kita jadi kita lihat case by case ya. Jadi misalnya kalau untuk yang panjang kita udah tahu nih, misalnya harus mempertahankan misalnya performance-nya, misalnya untuk jarak lari jauh, lari dekat itu berbeda-beda. Jadi dia berapa yang harus kita loading ketika dia mau pre-latihan, kemudian pasca latihan itu kita udah tahu. Jadi artinya karena kenapa mempertahankan dia performa itu sampai selesai dari start sampai finish. Jadi start sampai finish. Jadi karena kita tahu metabolisme yang diambil pertama kali adalah biasanya karbo duluan yang dibongkar. Jadi kalau tidak seperti itu kan artinya nanti dia baru tengah jalan performa turun. Nah, itu ada teknik-tekniknya jadi. Oke, artinya memang sudah disiapkan sedetail itu ya. Berarti kan kalau misalkan pertama olahraga tuh karbo dulu yang dibongkar ya dari aktivitas fisik gitu ya. Gula kita gitu ya. Nah, terkait dengan untuk memaksimalkan dari olahraga-olahraga ini dok, apa yang perlu, olahraga semacam apa yang mungkin secara gerakan simpel nih, tapi secara pembakaran karbo kemudian dan lain sebagainya itu lebih maksimal. Ya. Jadi memang olahraga atau latihan jasmani atau fisik ya itu ada 3 macam sebenarnya. Yang pertama ada namanya olahraga yang aerobik. Nah, ini seperti berenang, jogging, lari itu aerobik. Nah ini pembakaran seperti yang teman-teman katakan itu glukosa itu pertama kali gula dan ini banyak dibakar terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua ada yang namanya olahraga atau latihan kekuatan, strengthening, seperti angkat beban, gym lah gitu ya. Oke. Gym, angkat beban. Nah, itu juga membutuhkan energi dan kalori juga. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya latihan keseimbangan. Nah, dan fleksibilitas gitu. Nah, ini juga penting. Di antara 3 macam olahraga ini atau latihan ini terutama aerobik itu membutuhkan banyak kalori. Oke. Nah, bagaimana untuk meningkatkan tadi 3-3 ini kalau bisa harus dilaksanakan. Jadi latihan aerobik dilakukan, tapi juga latihan kekuatan juga dilaksanakan. Oke. Tapi juga jangan lupa fleksibilitas dan keseimbangan juga harus dilatih. Terutama kalau keseimbangan ini terutama untuk orang-orang tua ya, yang dimana mungkin keseimbangan sudah mulai. Kalau untuk latihan keseimbangan sendiri, olahraganya yang gimana itu, Dok? Ya misalnya berdiri satu kaki, belajar satu kaki, gitu. Kemudian yang berdiri di atas kayak semacam bola karet gitu, itu juga bisa seperti itu. Jadi memang untuk keseimbangan kita. Oke, saya balik lagi ke Dr. Monik terkait juga dengan asupan gitu, terkait dengan asupan ini. Ketika misalkan nih seseorang yang sudah banyak sekali mengkonsumsi gula gitu, katakanlah seperti itu. Kemudian apakah ketika dia olahraga itu dikasih gula lagi selesai olahraga atau kita kasih makanan yang lain atau bagaimana, Dok? Jadi untuk asupan ini nggak ada sakit diabetes dan lain-lain ya artinya. Tapi dia kalorinya sudah glukosanya sudah konsumsinya banyak. Jadi biasanya treatmentnya olahraga untuk pre-latihan kita sudah kasih advice bahwa penggunaan komposisi target kalori itu harus komposisi misalnya seimbang. Jadi untuk paling kita penambahan untuk asupan protein. Nah, ini ada telepon yang masuk Dok ya, kita tahan sebentar. Baik. Halo, dengan siapa di mana? Bincang Laista dengan Rani di Palembang. Oke, Mbak Rani. Iya, mau nanya sama Pak Dokter dan Bu Dokter. Ya. Kita pernah mendengar bukan saja artis ya Pak Dokter yang meninggal mendadak, tapi ada teman, keluarga juga yang habis olahraga malam atau apa karena kecapean olahraganya atau apa tiba-tiba seperti serangan jantung dan langsung meninggal. Nah, apakah itu karena malam itu tidak boleh olahraga atau faktor lain ya Pak Dokter sama Bu Dokter? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rani. Bagus juga nih pertanyaannya, karena banyak case yang terjadi seperti itu tuh Dok. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau misalkan kita main futsal atau main bola kan malam tuh banyak, karena pagi sampai sore bekerja gitu. Nah ini bagaimana Dok? Baik, ini memang fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita ingin melakukan olahraga, maka sebaiknya kita mengukur tubuh diri kita dulu. Apakah kita ini punya penyakit, apakah kita ini punya hal-hal yang mungkin dilarang untuk berolahraga. Apalagi kalau kita yang memang sebelumnya tidak biasa olahraga, kemudian tiba-tiba diajak teman oleh orang teman kantor misalnya, yuk kita olahraga, ikut futsal, ikut bulu tangkis misalnya, ayo kita ikutan. Nah, pemeriksaan atau pre-partisipasi namanya ya. Jadi pengukuran sebelum olahraga itu sangat penting sekali. Jadi kita tuh bertanya pada diri kita, apakah saya ini ada sakit jantung, apakah saya pernah nyeri dada, apakah saya punya gangguan-gangguan sendi dan lain sebagainya. Itu menjadi pertanyaan dasar yang kita harus tanya dulu pada diri kita. Kalau ada, nah hati-hati. Itu yang ini. Nah, kebanyakan kita ini tidak mengetahui bahwa kita ini punya potensi penyakit yang sebelumnya sudah ada. Kemudian kita lakukan olahraga dan sayangnya olahraga yang dilakukan itu olahraganya cukup berat. Nah, padahal kita tahu bahwa dalam istilah olahraga itu ada istilah progresif. Dimulai dengan yang ringan dulu. Apabila sudah, terus kemudian bertahap. Tidak boleh orang itu langsung melaksanakan olahraga dengan intensitas atau dengan beban yang sangat berat. Nah, akhirnya kerja-kerja baik itu jantung dan lain sebagainya itu menjadi terganggu. Dan itulah makanya kita sering menemukan hal seperti itu, kejadian seperti itu. Ini bukan berarti tidak boleh olahraga malam. Olahraga malam boleh. Memang ada efeknya, yaitu mengganggu mungkin siklus tidurnya saja. Kadang-kadang olahraga yang baik memang dilaksanakan di pagi hari. Sebaiknya memang dilakukan di pagi hari, badan kita masih segar, kemudian dilaksanakan. Kalaupun mau sore, sebaiknya sore, jangan terlalu malam. Karena tubuh kita juga butuh istirahat, dan setelah olahraga juga kita butuh istirahat. Nah, tapi yang paling penting tadi adalah kita harus mengukur tubuh kita dulu.
jangan sampai kita memaksakan olahraga dengan intensitas yang berat, akhirnya ternyata kita ada penyakit-penyakit yang menyertai kita dan kita tidak tahu itu, akhirnya akibatnya itu tadi, sakit atau pada kematian. Oke, artinya sebelum kita berolahraga dicek dulu kita punya Iya, apa itu gitu yang ya. sebaiknya seperti itu. Oke. Kalau dari sisi konsumsi makanan dan lain sebagainya, ada pengaruh nggak sih itu untuk kejadian-kejadian semacam itu? Tapi jawabnya nanti dulu ya, Dok. Kita akan kembali lagi untuk pemirsa di rumah yang penasaran dengan jawaban dari Dr. Moni. Tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan balon kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami persilahkan dengan tema kami, gizi sehat dan juga olahraga, di 0711 311 454, masih bersama dengan Dr. Dedi dan juga Dr. Monik. Baik, sempat terputus tadi untuk jawabannya. Silakan Dr. Monik, mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya kalau untuk, kalau dikaitkan asupan malam, sebenarnya sudah ada, kita udah ada aturannya sebenarnya. Karena siklus hidup kita itu terkait dengan kerja hormon, jam biologis seseorang. Ketika malam itu hormon tidur mulai keluar, kemudian juga hormon untuk pengeluaran misalnya hormon dari kerja dari insulin, glukagon itu berbeda antara siang dan malam. Kemudian juga peristaltik dari organ saluran cerna, kemudian juga dengan enzim-enzim. Jadi memang sudah diatur bahwa jam segini ini untuk istirahat, jam segini memang aturnya untuk kita melakukan aktivitas fisik. Kenapa? Karena kita terkait dengan hormon life yang mengatur regulasi untuk kerja seluruh organ kita. Nah, jadi kalau memang kita ketika ada habis olahraga terus malam, kadang-kadang itu juga mempengaruhi dari metabolisme di dalam makronutrien dan mikronutrien tentunya. Karena kan berarti kan dia harus pertama dia harus mengganti replacement, kemudian asupan makannya, minumnya dan lain-lain. Artinya memang sebenarnya di dalam tubuh kita sendiri sudah punya alarm tersendiri ya, Dr. Monik ya. Betul. Dan itu harus menjadi standar untuk kita olahraga juga gitu betul. ya, Dok. Kalau untuk waktu terbaik nih, Dok, mungkin karena tadi malam agak horor ya, karena banyak nih, misalkan lagi main futsal tiba-tiba kena serangan jantung. Untuk yang waktu terbaik untuk olahraga itu sebenarnya di jam-jam berapa sih, Dok? Kalau kita sarankan sebaiknya pagi, di sekitar jam 6 sampai jam 8 lah, atau jam 9. Nah itu pertama badan kita juga siap, ready ya untuk melaksanakan aktivitas itu, olahraga itu. Kemudian juga dari sisi matahari juga kan baik seperti itu. Oh, matahari juga mempengaruhi itu, Dok? Mempengaruhi untuk sinar matahari kita kalau kita olahraga di outdoor ya, jadi tidak terlalu panas. Kemudian yang kedua, atau sore juga setelah asar sekitar jam 4 sampai jam 6.
Nah itu kalau jadi pilihan waktu olahraganya sebaiknya seperti itu. Oke, kalau nggak sore, pagi Iya, gitu ya. kalau nggak sempat di pagi, bisa di sore. Nah, kalau seandainya nih, misalkan kan kayaknya banyak juga yang bekerja pagi sampai sore. Dan memang ada waktunya malam kadang-kadang. Nge-gymnya juga malam, terus juga kadang-kadang ya main bola, main futsal juga kadang-kadang lebih banyak, dan saya amati itu memang banyak orang-orang yang main futsal dan juga mini soccer lah katakanlah seperti itu tuh malam gitu dong. Apakah punya treatment khusus atau misalkan kayak olahraga malamnya seminggu sekali aja deh atau gimana dok? Ya sebaiknya memang diatur waktunya seperti itu. Kalaupun malam jangan terlalu malam seperti kita lihat misalnya di atas jam 9 malam itu karena seperti disampaikan Dr. Monik tadi kan sudah ada hormon-hormon tidur yang bekerja. Sebaiknya memang ya di bawah jam 9 kalaupun terpaksa harus malam. Ya, baik. Ini ada telepon yang masuk kembali dok. Baik, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, saya Lisa dari Palembang. Halo Mbak Lisa, lagi di seputaran mana nih Mbak Lisa? Saya lagi di Polda, Kak. Oke, di Polda. Baik, Mbak Lisa silakan dengan pertanyaannya Mbak. Mau nanya nih Kak, apa sih dampak positif dari mengajak keluarga dan teman-teman untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik bersama-sama? Oke, dampak positif dari mengajak teman dan keluarga untuk olahraga bersama-sama. Keluarga. Baik, Iya, betul. Terima kasih Mbak Lisa untuk pertanyaannya. Baik, Iya. kita tadi sudah pertanyaannya adalah dampak positif. Mungkin saya ke Dr. Monik dulu nih. Dampak positif untuk mengajak teman dan juga keluarga untuk olahraga bareng. Apa yang bisa Dr. Monik Mungkin kalau nanti olahraganya Dokter Dedi, saya mungkin nutrisinya ya. Iya, nutrisi. Karena itu adalah terkait dengan apa? Tadi pedoman gizi seimbang bahwa memang aktivitas fisik itu satu kesatuan, mulai dari dia pedoman gizi seimbang untuk anak, kemudian prasekolah, sekolah, remaja, kemudian dewasa muda sampai lansia itu sudah ada. Jadi kebutuhan nutrisi dan aktivitas fisik untuk bayi, misalnya untuk anak prasekolah, sekolah, remaja, dewasa sudah ada, itu diarahkan dari semenjak bukan hanya dewasa tapi sejak dalam lingkungan dari usia masih kecil. Jadi artinya penerapan gaya hidup lifestyle yang sehat. Nah, tapi mungkin karena kita tahu bahwa kalau di kami sekarang di nutrisi yang lagi marah adalah permasalahan obesitas pada remaja dan anak. Iya. Nah, jadi bagaimana menggaungkannya itu menjadi suatu pola, artinya dengan mulai dari penerapan keteladanan dari orang tua sebagai role model dia untuk menerapkan ini loh aktivitas asupan makan yang sehat, ini dong ya untuk pola gaya hidup untuk aktivitas fisik yang baik supaya ini menjadi akan dibawa sampai dia usia dewasa dan lansia. Oh, sekarang lagi banyak tuh kasus yang obesitas ya, Dok? Ya, obesitas anak dan remaja sekarang. Apa itu kaitannya dengan maraknya teknologi informasi yang anak-anak tuh kayaknya buat mager, kemudian makanan-makanan juga yang sekarang sifatnya ya tinggal klik aja udah dapat makanan gitu kan. Kalau dulu kayaknya mau belanja apa kita harus ke warung dulu kan, jalan kaki, ada aktivitas fisik yang dilakukan. Nah sekarang tuh kayaknya pengen pesan ini tinggal klik aja, ada yang nganter gitu. Apakah itu pengaruh juga, Dok? Betul, itu sangat pengaruh karena terus terang kami sekarang dihadapkan dari rumah sakit vertikal adalah permasalahan dari penyakit-penyakit metabolik yang timbulnya startnya lebih awal. Oke, baik, kita angkat telepon terlebih dahulu, Dok. Banyak yang nelfon kayaknya Iya, nanti olahraga kita jawab ya habis ini. Baik. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana? Dengan Via di Palembang, Mas. Oke, Mbak Via. Silakan Mbak Via dengan pertanyaannya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Saya mau nanya nih, karena kan saya pekerja ya. Oke. Kadang kan kita pulang nih malam. Karena apalagi saya kan seorang ibu, jadi kadang ngurusin anak dulu nih. Baru sudah anak tidur, kadang baru sempetin untuk mandi. Kadang saya mandi itu mungkin sekitar jam 9:30, kadang juga jam 10. Itu nanti ada permasalahan nggak ya dok di kemudian hari gitu loh. Dan juga kadang mandinya itu nggak pakai air hangat, tapi pakai air biasa. Oke. Kalau dari segi kesehatan gimana ya dok? Oke. Terima kasih. Selamat Baik, pagi. terima kasih Mbak Via. Dari sisi kesehatan nih. Iya. Tapi memang ini kejadian loh di dunia saat ini. Maksudnya dalam arti gaya hidup saat ini adalah kayak kata Mbak Via tadi, sibuk ngurusin ini itu, bahkan yang mungkin yang laki-laki pun kadang-kadang ada lembur segala macam, akhirnya mandinya jam 10 malam, jam 11 malam, jam 9 malam.
Apa dok yang bisa mungkin Sebelum dokter? ini boleh saya jawab yang tadi? Iya, jawab yang tadi dulu dok. Mbak Lisa tadi. Terima kasih Mbak Lisa, pertanyaan bagus banget, dan juga Mbak Fia tadi. Jadi memang untuk lifestyle ya, perubahan gaya hidup itu memang peran keluarga sangat penting. Oke. Terutama aktivitas fisik. Kenapa? Karena kita harus melibatkan seluruh isi keluarga kita untuk melaksanakan aktivitas fisik maupun seperti yang sampaikan Dr. Moni juga untuk pengaturan nutrisi. Kenapa? Karena kita butuh motivasi. Olahraga itu kadang-kadang, aktivitas fisik kadang-kadang membosankan kalau kita lakukan sendiri. Nah, dengan mengajak melibatkan semua keluarga kita, unsur di dalam keluarga kita, maka akan saling menguatkan motivasi ini. Ada yang mungkin sudah lesu, sudah malas, kemudian dikuatkan lagi. Kemudian juga orang tua sebagai role model itu penting. Apalagi di era seperti disampaikan tadi Mas Dika tadi, era gadget sekarang ini, dan kemudian juga makanan yang mudah didapatkan dengan high kalori juga. Nah, ini memang peran keluarga, terutama orang tua, itu sangat penting sekali untuk mengubah atau menghadirkan gaya hidup lifestyle yang sehat dan sportif seperti tadi. Nah, untuk Mbak Fia, kesibukan itu memang adalah hambatan kita untuk melakukan olahraga. Jadi alasan kita ini kenapa nggak olahraga, pasti alasan jawabannya sibuk gitu. Kenapa sibuk, nggak ada waktu? Sebenarnya sibuk itu ya bisa kita kita siasati, kita atur waktunya. Tapi yang saya sampaikan begini, kita tidak harus fokus ke olahraga Mbak Fia, tapi kita juga harus ada terminologi yang saya bilang tadi, aktivitas fisik, kemudian latihan fisik dan olahraga. Nah, aktivitas fisik itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang mengeluarkan kalori. Jadi apapun itu, misalnya nyuci mobil, bekerja di dapur, nyuci pakaian, itu semua aktivitas fisik. Yang penting melaksanakan aktivitas fisik. Kemudian latihan fisiknya seperti tadi ya, kalau bisa senam, jogging dan sebagainya. Nah, minimal kalau kita sudah mengeluarkan energi kalori kita bergerak, banyak bergerak atau berjalan gitu ya. Itu berarti kita sudah melakukan aktivitas fisik sebenarnya. Yang kita tidak mau ini adalah alasan kita sibuk tetapi kita mager tadi. Main handphone, main jet-jet dan sebagainya, lama di depan laptop. Nah, itu istilah kita itu sedentary lifestyle. Jadi gaya hidup yang tidak aktif. Banyakkan duduk, kemudian main HP, ya itu tidak boleh berjam-jam. Tapi kalau tadi Mbak Fia tadi sibuk kerja, apalagi kerjanya juga memang aktif gitu, kemudian ngurus anak, saya kira itu sudah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ya. Kemudian mandi malam, apakah air hangat, air dingin nggak apa-apa. Yang penting mandi, jangan sampai tidak mandi saja. Yang penting nggak bahaya nih nggak mandi, langsung tidur kan. Iya, yang penting mandi. Oh, berarti itu ada pengaruh nggak? Katanya kan kalau mandi malam rematik gitu dok. Bener nggak? Mungkin Dr. Moni pernah mendengar mitos atau apa nih semacam itu, kayak kalau mandi malam misalkan jam 10 itu menyebabkan sendi-sendi kita nyeri gitu. Bener nggak sih dok? Kan kita tahu etiologi dari rematik itu apa ya, bisa misalnya apa karena dari autoimun, karena yang lain-lain, atau misalnya karena asam urat dan lain itu kan. Jadi pada dasar itu kita belum ada bukti terklinis konkret bahwa kalau mandi menyebabkan itu belum ada. Nggak ada ya? Berarti sah-sah boleh-boleh aja gitu ke mandi-mandi malam gitu, jam 10, jam 11. Bahkan katanya juga ada gini dok, ini bener gak nih sih? Kalau mandi itu, kalau mau mandi malam nih, terpaksa mandi malam, udah deh langsung jam 1, jam 2 aja. Karena itu bakal lebih bagus ketimbang mandi di bawah angka jam 12 malam gitu. Gimana menurut dokter? Kadang ada perspektif yang timbul di masyarakat seperti itu. Nggak boleh mandi malam, nanti sakit ini segala macam. Mending sekalian jam 1 malam aja lebih bagus gitu. Benar nggak? Kalau dari kami mungkin saya belum baca penelitiannya kita belum baca secara evidence base-nya. Mungkin secara empiris pengalaman orang-orang itu mungkin seperti itu. Tapi belum ada penelitian secara konkret itu nggak ada ya yang kalau kami belum bisa sampai saat ini saya belum pernah membaca itu. Oke, baik. Kembali lagi nih untuk kalori, untuk makanan terkait juga kira-kira kalau dalam rentan waktu 1 minggu nih Dr. Moni, kita olahraga 3 kali seminggu. Makanan-makanan yang seperti apa yang itu bisa mengangkat kembali tubuh kita biar energinya kembali lagi tetap sehat gitu dok. Apa kira-kira? Jadi ada persentase namanya asupan porsi besar, porsi kecil ya. Jadi kemudian jadwal makan kita menyesuaikan dengan jadwal misalnya yang bersangkutan untuk pre-latihan, kemudian pasca latihan. Biasanya kita mengikuti jadwal mereka, kapan mereka mulai on-nya main segala macam. Jadi biasanya untuk makanan utama sarapan pagi, misalnya kita tetap ngikutin ini ya, mau treatmentnya dia apakah dia misalnya jam berapa dia mau mulai dulu, kita udah tahu nih. Jadi udah tahu misalnya nih kami mau pre-latihan dulu jam sekian. Nah, kita biasa sudah koordinasi dengan yang bersangkutan atau dengan misalnya tempat proses pelatihannya.
Untuk makanan utama, porsi besar tetap pemenuhan kebutuhan kalori. Biasa kami karbohidrat, misalnya kompleks, terutama karbohidrat kompleks karena itu dia lebih lama dipecah. Kemudian misalnya asupan protein, lauk hewani, nabati, kita tingkatkan. Misalnya penambahan ekstra hewani untuk peningkatan kebutuhan protein. Kemudian juga lemak, biasa kita pilih komponen-komponen lemak yang tidak banyak lemaknya. Karena kenapa? Ini kan rasionya kita lihat. Jadi artinya menu juga menyesuaikan. Menu dari yang bersangkutan juga menyesuaikan. Kemudian juga sayur lauk pauk dan lain-lain. Kemudian persiapan cairan. Kemudian misalnya dia mulai main misalnya jam 10, berarti artinya kita udah tahu nih, apakah kita perlu misalnya ekstra snack dulu misalnya yang kecil, atau kayak makanan kecil, ringan, atau misalnya buah, atau misalnya susu, seperti itu. Kemudian lihat nanti dia pasca latihan berapa jam dia nih, ataukah 4 jam, ataukah misalnya hanya ringan saja, karena kita bisa menyesuaikan jenis yang akan ditreatment dari pelatihnya misalnya. Oh ini dia akan intensitasnya untuk fisiknya lama, artinya kita udah tahu nih, oh berarti nanti apakah kita snack dulu nanti langsung switch dengan makanan utama, porsi utama dengan komposisi yang tadi ya, tetap kita karbohidrat, protein, lemaknya kita sesuaikan. Kemudian nanti kita tanya lagi, apakah nanti dia ada lagi untuk latihan sore? Karena ada latihan pagi, sore, tergantung menyesuaikan dari atlet ya. Ya gitu. Jadi atau dia tidak hanya sekali saja selesai. Nanti snack sore seperti biasa, kalau dia tidak latihan, misalnya snack sore seperti biasa, kita hitung dari komposisi kebutuhan kalori untuk atlet. Jadi kalau kita normal 2.000 kalori, mungkin atlet bisa 2.800 dan lain-lain, 2.500 sampai 2.800. Kemudian nanti makan sore. Kemudian lihat apakah perlu penambahan misalnya ekstra tertentu, misal suplementasi protein untuk misalnya saya perlu untuk performa massa otot dan lain, itu juga kita lihat, kita nilai sekaligus. Oke, artinya dilihat dari sistem mereka olahraganya ya, gitu ya. Jadwalnya mengikuti jadi dari nanti akan menentukan juga konsumsi apa yang cocok untuk si pelaku olahraga ini. Baik, kita akan ngobrol lagi. Untuk pemirsa di rumah tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP,
pendapatan negara bukan pajak. TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan di 0711 311 454. Masih dengan tema kami, olahraga dan juga gizi seimbang. Masih bersama dengan Dr. Dedi dan juga Dr. Monik. Baik, kita tadi sempat terputus terkait juga olahraga dan juga gizi. Kalau kata Dr. Monik tadi, gizi yang baik itu dilihat dari olahraga apa yang dimainkan si atlet atau juga pelaku olahraga rekreasi. Nah, kalau menurut Dr. Dedi sendiri, untuk lifestyle saat ini yang bagus dalam artian olahraga yang baik dan memenuhi dalam maksimalnya bagus dan juga bagus juga untuk dunia para pekerja karena waktu kan. Iya, betul. Kaitannya dengan waktu nggak bisa juga yang pagi olahraga, sore olahraga, siang olahraga tuh nggak bisa. Nah, kalau saran dari Dr. Dedi sendiri, apa yang bisa disarankan untuk para pelaku olahraga rekreasi ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk para teman-teman kantoran ya, pekerja, memang mencari waktu itu susah mengaturnya, apalagi memang sudah terjadwal dari pagi sampai sore atau mungkin sampai malam itu bekerja di kantor atau ada urusan-urusan yang harus diselesaikan. Prinsipnya adalah pertama kita harus meluangkan waktu, itu yang pertama. Bisa frekuensi olahraga bisa minimal 2 kali seminggu. Oke. Minimal 2 kali seminggu. Kemudian ada namanya juga waktu durasi. Kita bisa melaksanakan minimal itu 30 menit. Jadi 2 kali seminggu 30 menit. Nah, ini minimal kita hendaknya meluangkan waktu itu. Itu nggak usah banyak-banyak, cukup 30 menit. Jadi 30 misalnya menit untuk 1 minggu. 1 kali. 1 kali. Ya, 1 kali olahraga. 1 kali olahraga. Nah, diusahakan 2 sampai 3 kali minimal dulu lah seperti itu. Nanti dengan seiring waktu akan terbiasa, kita akan mengatur diri kita sendiri. Kita akan mencari waktu kita sendiri. Bagaimana waktu yang tepat untuk kita berolahraga, karena sekali lagi saya katakan olahraga ini tailor made ya, artinya tidak bisa disamaratakan semua harus begini pasti segini, nggak bisa. Jadi ini bagaimana kondisi masing-masing dan orang mencari waktunya, mencari polanya. Nanti olahraga yang paling baik apa? Yang sebenarnya yang paling bagus itu yang Tuhan ciptakan ke kita adalah kaki. Dengan berjalan, jogging, kemudian itu bisa murah gitu ya. Yang hanya butuh sepatu, kemudian kita bisa lakukan di mana saja, baik di sekitar rumah ataupun mungkin di dekat kantor, gitu sekitar kantor. Bisa lakukan sebelum bekerja, misalnya 30 menit sebelum mulai aktivitas kerja atau setelah pulang dari kantor, itu bisa kita lakukan. Jadi berjalan, jogging atau lari itu pilihan yang mungkin yang baik dan murah seperti itu. Baru kita lainnya bisa kita atau misalnya kalau memang kita punya waktu, kita bisa meluangkan waktu di gym, di fitness. Nah, di situ banyak pilihan kan, bisa main treadmill, bisa sepeda, nanti kemudian bisa melatih kekuatan otot kita juga. Ya itu sekali lagi saya katakan semuanya bagus, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencari waktu kita sendiri untuk melakukan olahraga. Oke. Kalau dilihat dari polanya gitu dong, kalau katakanlah para pekerja misalkan di ibu kota gitu, kita berbicara Jakarta gitu, itu polanya memang sepertinya mendukung untuk ranahnya. Betul. Walaupun bekerja tapi tetap dapat olahraga karena jalanan pun mendukung untuk para pekerja berjalan kaki antara dari satu ke yang lain gitu. Ya, itulah memang kalau boleh. Ini juga ada harus peran dari pemerintah sebenarnya, pemerintah. Jadi lifestyle atau untuk merubah gaya hidup yang sehat dan sporty tadi itu memang harus didukung oleh semua fasilitas. Kayak kantor aja di Jakarta mungkin beberapa kantor dia punya gym ya. Punya gym. Jadi teman-teman yang di situ bisa olahraga dulu, kemudian dia mandi, kemudian dia bekerja atau nggak sempat pagi, sorenya dia pulang dari kerja, daripada macet-macet di jalan, mending saya olahraga dulu, olahraga di gym atau mungkin sekitarnya. Itu memang pilihan-pilihan yang banyak, tapi memang dibutuhkan support dari
pemerintah maupun perusahaan-perusahaan itu. Ya, saya kira itu. Sehingga itu nanti akan mendukung ritme lifestyle yang Iya, oke gitu ya. Jadi Dok, memang merubah gaya hidup ini nggak bisa kalau hanya orangnya saja. Saya pengen merubah tapi di lingkungan kita tidak mendukung. Itu kan agak susah sebenarnya. Sekarang mau jogging aja kita harus rebut-rebutan jalan sama pengendara roda 2 gitu kan. Kalau nggak berbahaya nih gitu kan. Untungnya di Palembang ini ada beberapa titik-titik ya. Ada beberapa titik yang saya lihat sore itu udah mulai rame, pagi juga rame. Nah, itu beberapa titik itu dan mendukung itu alhamdulillah kita punya. Tinggal nanti kalau memang itu tinggal diri kita sendiri bagaimana kita mau merubah atau tidak gaya hidup itu. Nah, kemudian juga berbicara tentang gaya hidup mencukupi nutrisi gitu. Banyak yang berasumsi untuk gaya hidup dengan nutrisi yang sehat. Karena mungkin sudah ranahnya bekerja sehingga tidak sempat menyiapkan apa dan lain sebagainya dari rumah, mengambil yang simple. Ada banyak misalkan UMKM yang menyediakan untuk makanan-makanan gizi seimbang gitu. Tapi permasalahannya Dr. Monik di sisi harga gitu kan. Wah boncos juga nih kalau seumpamanya selama 30 hari harus makan sehat dengan biaya yang segitu. Solusinya Dok, kira-kira gimana Dok? Jadi memang kalau ini terkait dengan gizi performance produktivitas ya. Kalau kita bicara itu berarti gizi pekerja. Jadi gizi pekerja itu sebenarnya itu sudah menjadi wacana untuk seluruh perusahaan-perusahaan ya, company. Kenapa itu terkait dengan penetapan bagaimana peningkatan produktivitas dari masing-masing pegawai, performance pegawai. Jadi misalnya misalnya gaya hidup sehat, kemudian yang terus sosialisasi atau edukasi, medical check up dari pegawai, dari pekerja, kemudian bagaimana seperti Dr. Dedi sampaikan tadi misalnya adanya gym dan lain-lain itu sebenarnya sudah masuk dalam program K3 mereka. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan untuk pegawai, kemudian juga untuk perusahaan adalah untuk terkait dengan peningkatan performa, penurunan biaya asuransi kesehatan. Kemudian bagaimana masuknya jadwal masuk sering izin tidak itu juga dinilai. Jadi untuk pola asupan nutrisi pegawai biasanya sama karena data dari WHO menyatakan bahwa ternyata sekian jam itu seluruh pola asupan dan aktivitas fisik kita itu dihabiskan di jam kantor. Jadi membentuk pola dan apa yang terjadi terutama peningkatan penyakit degeneratif, kardiovaskular, dan itu yang bilang bukan saya tapi WHO yang bilang. Bahkan ada yang menyatakan bahwa tingginya peningkatan penyakit-penyakit metabolik pada pegawai shift dan lain-lain. Nah untuk bagaimana pola asupannya biasanya sama, pedoman gizi seimbang dipakai. Jadi nggak mahal-mahal, nasi, sayur lauk lengkap, kemudian sarapan pagi, kemudian ada snack pagi, kemudian porsi besar, makanan utama, bahkan ada beberapa saya selalu advice untuk pegawai yang lapangan itu bawa bekal sendiri dari rumah. Bawa bekal sendiri. Ya, misalnya dia di daerah perkebunan biasanya. Pernah dapat pasien misalnya dengan jantung, kemudian dia usia 33 tahun, kemudian ternyata saya nggak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi saya. Oke, berarti yang kita advance adalah perawatan di rumah dengan keluarganya, dengan istrinya untuk menyiapkan ketika dia pergi kantor, termasuk snacknya. Oke, itu disiapkan semua. Iya, jadi itu untuk misalnya itu. Atau beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah misalnya ini dia membuat tim catering sendiri ada. Kemudian kita advance dari tentunya top leadernya dong untuk bagaimana memanage pemberian misalnya snack-snack rapat dan lain-lain. Kemudian menyediakan misalnya waktu untuk tadi aktivitas fisik, kemudian jadwal jam kerja, kemudian juga tentu sosialisasi kepada pegawai. Oke, baik. Sosialisasi, kemudian juga peran keluarga juga untuk menyiapkan bekal dan lain sebagainya itu penting ternyata ya. Nah, ada juga pola kehidupan gitu. Pekerja sekali lagi terkait dengan gaya hidup. Suka yang instan aja gitu. Itu gimana dong? Apakah diperbolehkan atau rentan kalau mau makan instan-instan nih kayaknya dikasih waktu nih, misalkan seminggu sekali atau berapa minggu sekali gitu? Jadi artinya memang tidak ada spesifik waktu bilang tidak boleh, tetapi kita tahu bahwa peningkatan asupan makanan instan, makan olahan itu kita sudah tahu bahwa tingginya asupan kalori, asupan garam, asupan lemak dan asupan gula.
Oke. Jadi biasanya kita bilang limitasi makanan sehat itu tidak mahal, biasanya makanan rumahan, batasan makanan olahan karena kita tahu bahwa makanan olahan rata-rata tinggi lemak, tinggi gula dan tinggi kalori. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Dr. Monik, Dr. Dedi, silakan melanjutkan aktivitas lagi habis ini nih olahraga, kemudian juga ada yang ngantor ya. Terima kasih sudah bergabung tentunya bersama kami di TVRI Sumatera Selatan di Bincang Lifestyle. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini juga bisa mengubah pola dan juga mindset baik olahraga rekreasi maupun para atlet gitu. Sekali lagi terima kasih ya sudah bergabung. Baik. Untuk pemirsa di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.